Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi bab 5 pada buku Neuroscience mengenai tumbuh kembang otak. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dari kelas C angkatan 2020 semester 3 jurusan PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Sebelum kita masuk ke inti materinya, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu otak? Otak adalah salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Otak terdiri atas berbagai bagian dengan fungsinya masing-masing. Setiap bagian otak memiliki tugas tertentu yang memengaruhi sistem kerja bagian organ tubuh. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel syaraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak dan tulang tengkorak serta terhubung ke saraf tulang belakang. Bersama saraf tulang belakang, otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberi kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernafas, hingga makan dan juga minum. A. Studi perkembangan otak manusia. Ada dua studi yang dilakukan, yaitu yang pertama, studi yang dilakukan oleh peneliti gabungan dari National Health of Mental Health dan University of California, Los Angeles pada tahun 2016, yang dilakukan terhadap 13 anak dan remaja yang sehat selama 12 tahun. Responden berusia antara 4 sampai 21 tahun, di mana setiap anak di-scan dengan magnetic resonance imaging setiap 2 tahun sekali. Kerja korteks bagian terbesar otak manusia direkam dalam bentuk film 3 dimensi. Dalam rekaman jaringan korteks otak yang sedang aktif bekerja berwarna abu-abu, sehingga sering disebut gray matter atau bagian abu-abu. Rekaman kerja otak menunjukkan bahwa bagian abu-abu menjadi matang dan semakin aktif di usia yang tahapan perkembangannya milestone atau kognitif dan fungsionalnya juga semakin matang. Sebagaimana tumbuh kembang manusia, maka korteks menjadi matang sejalan dengan tahapan perkembangannya. Artinya, urutan-urutan maturasi otak umumnya terjadi secara paralel dengan evolusi otak mamalia. Studi yang kedua yaitu antara lain dilakukan oleh Thompson et al. Pada tahun 2001 menemukan bahwa bagian otak yang pertama kali menjadi matang adalah bagian depan dan bagian belakang, yang antara lain berfungsi memproses sensasi indrawi dan melakukan gerakan. Kemudian diikuti oleh maturasi bagian otak yang berfungsi mengembangkan orientasi spasial dan bahasa. Adapun bagian otak dengan fungsi-fungsi yang lebih lanjut seperti mengintegrasikan informasi dari berbagai indera dan matang paling akhir. Hasil studi ini sangat berarti bagi para ahli yang menangani gangguan fungsi dan tumbuh kembang otak seperti autisme dan skizofrenia, yang juga diteliti Rappaport dan rekan. Selain itu, perspektif baru tumbuh kembang otak ini menyebabkan ahli perkembangan, pendidikan, dan neuroscience memiliki wawasan baru dan perlu membuat pendekatan berbeda dalam memandang perkembangan, kecerdasan, dan tumbuh kembang manusia. Bagian B, beberapa asumsi dalam perkembangan otak. Dalam hal perkembangan otak manusia, ada sejumlah hal-hal yang terjadi sebagai tahapan perkembangan otak, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Anissa pada tahun 2020, yaitu antara lain pertama, pada saat lahir, ukuran otak anak sebesar 25% ukuran dewasa. Pada usia 18 bulan mencapai 50% ukuran dewasa. Pada usia 6 tahun mencapai 90% dan pada usia 12 tahun sudah mencapai ukuran penuh yaitu 100% ukuran otak dewasa. Yang kedua, pertumbuhan intelektual otak sejak lahir sampai usia 4 tahun sebesar 50%, dari usia 4 sampai 8 tahun sebesar 30%, dan dari usia 8 tahun sampai 18 tahun semakin berkurang menjadi sebesar 20%.
Yang ketiga, selama tahun-tahun pertama kehidupan manusia, otak mengalami rangkaian perubahan yang luar biasa. Yang keempat, lonjakan terbesar perkembangan otak mulai berakhir pada usia kira-kira 10 tahun. Yang kelima, salah satu hukum kerja otak adalah use it for lose it. Jadi, semakin banyak pengalaman positif yang anak dapatkan, otaknya akan semakin kaya, yang artinya anak akan semakin cerdas. C. Perkembangan otak dalam kandungan. Otak manusia mulai berkembang sejak minggu keempat setelah pembuahan, ketika tabung syaraf akhirnya menutup. Tabung syaraf adalah jaringan syaraf yang paling pertama terbentuk sejak pembuahan, tampak seperti cacing tanah yang membentang sepanjang bagian belakang embrio. Pada saat dalam kehamilan 3 minggu, embrio yang sedang berkembang telah membentuk alur syaraf, yang kemudian menjadi fondasi bagi struktur otak. Otak manusia kemudian terus berkembang seiring usia kehamilan, ditandai dengan munculnya sel-sel saraf atau neuron yang membentuk struktur dan fungsi baru pada otak. Setiap neuron akan terhubung dengan neuron lainnya untuk membentuk sistem syaraf dengan bantuan serat yang disebut dendrit dan akson. D. Perkembangan otak setelah kelahiran. Pertama, otak bayi sangat aktif, bahkan melebihi orang dewasa. Bayi terlahir dengan banyak sekali neuron yang jumlahnya mencapai 100 triliun. Kedua, energinya dihabiskan untuk perkembangan otak. Energi yang digunakan anak adalah melebihi 60% energi metabolik bayi dihabiskan untuk perkembangan otaknya. Hal itulah yang menyebabkan bayi membutuhkan waktu sekitar 12 jam sehari untuk tidur dan beristirahat. Energi terbesar akan dipakai oleh prefrontal cortex untuk mempelajari logika dan pemikiran jangka panjang. Hal ini berlangsung hingga bahkan usia 10 tahun. Yang ketiga, pelukan dapat membuat otak bayi lebih besar. Keempat, otak bayi mengandalkan aroma. Bayi baru lahir belum mengerti bahasa, bahkan penglihatannya pun belum terlalu tajam. Ia hanya dapat fokus pada objek yang berjarak 30 cm dari dirinya, seperti wajah sang ibu ketika sedang menggendongnya. Saat itu, sumber informasi terpercaya yang dapat diandalkan bayi adalah aroma. Yang kelima, ingatan bayi jauh lebih baik dari perkiraan. Bagian dari otak yang bertanggung jawab untuk ingatan, hippocampus, sudah 40% berkembang pada bayi yang baru lahir. Keenam, otak bayi memperhatikan segala sesuatu. Selain memiliki banyak sel, otak bayi baru lahir juga memiliki jaringan yang membuatnya sulit menyaring berbagai rangsangan. E. Perkembangan otak balita dan remaja. Memasuki usia 3 tahun, ukuran otak manusia membesar menjadi 80% dari ukuran otak utuh saat dewasa. Pada usia ini, otak sebenarnya memiliki lebih dari 20% sinaps. Sinaps adalah hubungan antara akson dengan sel saraf yang memungkinkan informasi yang mengalir di antara keduanya. Seiring dengan tumbuh kembang anak, otak mulai memecah sinaps yang dianggap tidak penting sehingga tak menjadi lebih fokus hanya pada koneksi yang penting. Saat menginjak usia 5 tahun, perkembangan otak menjadi lebih tajam. Sementara pada masa remaja, ukuran dan berat otak remaja tidak berbeda jauh dengan orang dewasa, tapi belum sepenuhnya berkembang matang. Pada usia ini, milen yang sudah dihasilkan ketika bayi dilahirkan memiliki rangkaian yang lebih kompleks. Rangkaian akhir milen tersebut berada di bagian lobus frontal, tepatnya di belakang dahi. Milen berfungsi untuk mengambil keputusan, mengontrol impuls, dan empati. Namun, fungsi tersebut belum begitu layaknya seorang dewasa. Oleh karena itu, remaja sering mengalami galau atau emosi yang labil. Perlu peran orang tua dalam membimbing anak remajanya dalam mengambil keputusan agar terhindar dari pilihan yang buruk. Menurut Evelyn, pada tahun 2017, tubuh manusia berhenti tumbuh setelah masa puber selesai, yaitu umur 18 tahun. Namun tidak demikian dengan perkembangan otak. Ternyata saat kita dewasa pun otak akan masih terus berkembang hingga pada suatu titik ia akan berhenti berkembang. F. Masa dewasa hingga lansia. Setelah memasuki usia 20 tahun, perkembangan otak pada lobus frontal akhirnya selesai.
terutama pada kemampuan penilaian. Itulah sebabnya usia 25 digadang menjadi usia terbaik untuk mengambil keputusan. Namun demikian, perkembangan otak akan mulai menurun secara perlahan di rentang usia ini. Tubuh akan dengan sendirinya membentuk sekaligus menghilangkan sel saraf dan sel otak. Terlebih, walaupun sel otak dan sinaps tetap dibentuk, namun prosesnya memakan waktu yang lebih lambat. Setelah memasuki usia 30 tahun, pemecahan sinaps menjadi lebih sulit sehingga banyak orang dewasa yang mengalami kesulitan untuk fokus untuk mempelajari sesuatu yang baru. Beberapa penyakit mental melemahkan perkembangan fungsi lobus frontal otak seperti skizofrenia, depresi, hingga gangguan kecemasan paling rentan terjadi di masa dewasa. Sementara itu, pada usia 50 tahun, ingatan mulai menjadi lebih pendek atau jadi lebih mudah melupakan sesuatu. Ini disebabkan karena penuaan alami mengubah ukuran dan fungsi otak berkurang. Kemampuan otak sepenuhnya disebabkan oleh kematian sel-sel dan otak. Sementara itu, pada usia 50 tahun, ingatan mulai menjadi lebih pendek atau Anda jadi lebih mudah melupakan sesuatu. Ini disebabkan karena penuaan alami mengubah ukuran dan fungsi otak. Berkurangnya kemampuan otak sepenuhnya disebabkan oleh kematian sel-sel otak dan sinapsis. Otak menjadi menyusut dan risiko berbagai penyakit terkait dengan otak akan terus meningkat. Sekitar 5% orang dewasa mengalami gejala awal Alzheimer di usia 50 tahunan. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui perubahan yang terjadi pada diri kita sendiri. Apakah terjadi akibat penuaan alami atau gejala Alzheimer? 1 dari 10 lansia berusia 65 tahun ke atas diketahui memiliki Alzheimer. Resiko ini pun meningkat setiap 5 tahun. Saat usia mencapai 85 tahun, resiko Alzheimer pun menjadi 50% lebih besar. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai tumbuh kembang otak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube ini. Saya Nurul Fadila, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.